Selamat pagi semuanya. Waduh, luar biasa ya. Di pagi hari ini, Jumat malam, sudah ada sampai saat ini ya 67 orang nih, kayaknya dari seluruh Indonesia ya, yang sama-sama kayaknya pengen mencari tahu, cari ilmu sama-sama soal GERD. Selamat pagi, apa kabar? Ada saya Kavita Anggraini di pagi hari ini ya, bakal nemenin Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya ya. Pagi hari ini kita sama-sama belajar ya. Boleh absen dulu di kolom chat. Nah, selamat pagi ada Mbak Rati, salam kenal dari Kalimantan Selatan. Ini undangannya Dokter Ponti kayaknya ya. Selamat pagi juga ada Dini Herlinawati, ada Luciana Haryanto, ada Jenny Abdul Rauf, ada Ci Jenny juga dari Subang, selamat pagi. Ada Imelda, Lailatul Syarifah, Teh Ponti juga ada, sudah standby ya. Ada Al betul ya. Ada Devi, ada Debbie juga. Waduh, seru banget. Pada dari mana nih semuanya nih? Kalau saya kebetulan ada di Bandung Barat ya, posisi. Baru habis makan malam nih pagi hari ini, tapi mungkin ada yang bingung ya, kenapa kok malam hari tapi kok bilangnya selamat pagi ya Kak Vita, ada apa? Apakah salah gitu ya? Apa nih yang salah gitu kan ya? Enggak ya, tapi memang kalau di sini kita sama-sama mau selalu semangat pagi gitu kan ya, mau pagi, siang, malam kita tetap semangat pagi. Jadi jangan heran kalau kita sapaannya di sini selamat pagi ya. Ada Karawang, Medan, Balikpapan. Wow, luar biasa ya. Ada dari Pekalongan juga, Subang tentunya ya, dan juga Surabaya dan dari Makassar. Wah, luar biasa. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Papua ada nggak ya? Ada Bantul, Tangsel, Banjarmasin, luar biasa. Ih, seru banget ya pagi hari ini. Yang masih mau ngajak rekan-rekannya, teman-temannya juga untuk mengikuti sesi pagi hari ini, silahkan boleh diundang ya tentunya ya. Oke, nah sebelum kita nanti masuk ke pembahasan mengenai GERD, ini kayaknya udah tahu banget ya, mungkin banyak juga yang mengalami penyakit ini. Kita mau mengapresiasi dulu dong ya, perusahaan yang sudah membuat kita sama-sama nih pagi hari ini kumpul-kumpul ya. Ini udah bisa kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Mohon bantuannya. Udah kelihatan saya share screen. Aman, aman, aman. Oke, terima kasih. Nah, kita pagi hari ini ada di HDI ya, Bapak Ibu, rekan-rekan ya. Selamat datang di HDI Family ya. Kalau di sini kita semuanya sama-sama keluarga besar. Ya, HDI itu apa sih? Untuk yang baru tahu, selamat datang. HDI itu ternyata bukan perusahaan kemarin sore loh ya, Bapak Ibu rekan-rekan ya. Tapi kita sudah ada dari tahun 1986 ya. Udah lama ya, 30 tahun. 30 tahun ya, kurang lebih ya. Nah, awalnya tahun 86 tapi ya awalnya dia di Singapura dulu. Kemudian baru dia melebarkan sayap ke Malaysia, ke Filipina, Hong Kong, dan di Indonesia sendiri, ini udah 30 tahun ya. Dan kemudian sampai ke Makau juga. Nah, kita bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan juga kecantikan yang berfokus pada produk perlebahan. Kalau tadi udah lihat juga mungkin ya video-videonya ya. Banyak sekali produk-produk kita yang mungkin Bapak Ibu rekan-rekan juga udah kenal banget, udah akrab banget, bahkan tidak bisa hidup ya tanpa Clover Honey, betul nggak? Propo Elix gitu ya. Karena memang seluar biasa itu produknya ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru yang pengen tahu emang kantornya tuh di mana sih HDI? Nah, kantor pusat kita ada di Menteng ya di Jakarta Pusat. Ini kalau ada gedung 5 lantai bisa dilihat ya di kanan ini ya kanan layar, ada gedung yang bentuknya itu seperti sarang lebah. Wah, kece banget ya. Kalau misalnya ada yang naik kereta api nih dari Bandung ke Jakarta lewat Gambir, nanti tengok ke sebelah kiri kalau udah mau sampai Monas nih ya, kelihatan nanti gedung HDI itu kelewat. Ya, boleh jalan-jalan juga ke sana nanti ya. Yang pasti HDI ini kalau di Indonesia sudah ada 130 lebih kantor cabang, tersebar di seluruh Indonesia dan kita juga punya 2,7 juta lebih member. Nah, nah, bagaimana dengan sertifikasinya dan awards-nya gitu ya? Ada yang bertanya-tanya juga mungkin ya. Yang pasti
Kalau saya sebagai Muslim, tentunya saya cek dulu ya, kalau mau mengkonsumsi suatu produk ataupun ingin berbisnis di dalamnya, kita cek dulu apakah produknya halal, apakah bisnisnya halal, gitu ya Bapak Ibu, betul ya. Kita cek dulu, ternyata Alhamdulillah di HDI secara produk ini sudah punya sertifikat halal dari MUI Indonesia, gitu ya. Bahkan dari 3 negara kita udah ada sertifikasi halal untuk produk ya. Sementara kalau untuk bisnisnya kita juga sudah ada dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bahwa bisnis HDI ini halal secara syariah ya, dalam arti itu tidak merugikan orang lain. Bisnis kita secara detail itu sangat-sangat syariah gitu ya. Jadi kita menjalankannya pun juga tenang. Nah, kemudian produk kita juga ini ada di sebelah kanan ya, di kanan layar ada buku. Buku apa namanya? Buku MIMS, yaitu Monthly Index of Medical Specialties. Ini adalah satu buku pegangan ya, satu buku pegangan untuk para dokter gitu ya, para medis kalau misalnya mau memberikan resep kepada pasiennya. Ya, nah alhamdulillah produk-produk HDI juga mungkin 90% lebih ya, itu sudah masuk ke dalam daftar buku MIMS ini. Jadi produk-produk kayak Clover Honey gitu ya, Propoelix ini sudah ada semua di dalam MIMS ini ya. Kemudian juga kita kalau di Apli kita juga sudah dapat ya anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kita sudah termasuk di dalamnya dan ini merupakan satu-satunya asosiasi penjualan langsung yang termasuk juga dalam Asosiasi Penjualan Langsung Dunia. Nah, kemudian di bawah juga ada sertifikasi untuk skincare kita namanya Biskin ya. Wah, ini banyak sekali winner-winner dari penghargaan dari berbagai beauty awards gitu ya, yang ini biasanya rata-rata nih dari majalah-majalah di Singapura nih ya, dan juga ada juga dari Indonesia tentunya ya. Jadi aman-aman semua produk-produknya ya. Kurang lebih kita punya produk-produk ini nih, mungkin ada yang sudah familiar ya. Yang pasti produk kita secara umum adalah alami dan juga ilmiah gitu ya. Jadi selain alami ya, tentunya kita juga harus scientifically proven gitu ya. Nah, kita alhamdulillah penelitiannya tuh banyak sekali. Jadi secara ilmiah juga sudah diakui ya, dan makanan kita juga termasuk jadi pendamping atlet loh di Malaysia, Filipina dan Indonesia. Tahu nggak produk apa yang jadi andalan atlet Polenergi ya, yang ada di sebelah kanan bawah itu? Tunggu sebentar ya, Bapak Ibu sebentar. Baiklah, nih ya bisa dilihat ada Clover Honey, ada Propoelix, produk-produk yang cukup digemari gitu ya selama 30 tahun nih di Indonesia. Kemudian juga ada produk-produk lainnya, ada vitamin anak, ada Trimi, ada juga enzim mineral dan lain-lain ya. Nah, ini juga Biskin kita punya dua line ya, ada V line, ada W line juga. Yang pasti produk skincare kita juga Six Core antioksidan, kemudian juga made in Korea. Yang pasti ini adalah produsen terbaik di dunia untuk produk skincare. Produk kita juga bebas 14 bahan kimia berbahaya dan juga yang pasti aman untuk ibu hamil dan juga menyusui ya. Oke, baiklah. Sekarang kita panggil yuk sama-sama Dokter Ponti. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana dok kabarnya? Baik, alhamdulillah. Subang hujan tadi katanya ya. Iya nih, Subang lagi dingin. Oh Tumben ya. lagi dingin. Ah, tumben ya. Dingin terus. Alhamdulillah tapi jadi sejuk ya dok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan perpindahan cuaca juga pastinya sehat-sehat semua ya. Karena biasanya kalau pancaroba kan ya kita harus butuh suplemen atau makanan yang juga bikin badan kita lebih kuat ya dok, betul ya? Betul, kayaknya di segala cuaca itu pasti ada tantangannya ya. Jadi ya memang mau cuaca apapun harus tetap sehat. Betul. Mungkin kalau dingin-dingin enaknya makan bakso pedas gitu ya, Dok ya. Pedas gitu ya. Pakai saus merah gitu ya. Miss Dasem. Nah, mungkin ada yang nggak tahu kalau yang di Kalimantan nggak tahu ya. Apakah itu Miss Dasem? Apa coba? Amis. Amis itu manis ya, Dok ya.
Tuh. Lada, lada itu pedes dan hasem atau asem. Itu pakai cuka biasanya ya, Dok ya. Baksonya ya. Ya, kayaknya di semua daerah pasti ada ya makanan yang pedes, manis, dan asem ya. Cuman beda aja. Hmm. Nah, cuman kalau sering-sering kayaknya nggak bagus ya. Kalau sekali-kali mungkin boleh lah buat hiburan ya. Mungkin jadi bisa GERD gitu ya, Dok. Bener nggak sih? Iya dong, apalagi pedesnya kan kalau anak sekarang pakai level ya. Zaman dulu mah nggak ada ya level-level ya. Mantap, jadi kayak challenge gitu kalau makin tinggi levelnya kayak makin jago. Padahal itu ada ya ini ya tersembunyi ya bisa jadi penyakit juga ya kalau kita tidak bijaksana gitu menyikapinya ya. Tuh seblak pakai jeruk mantap semua. Mungkin kalau pakai jeruk mah oke lah ya. Kalau pakai cuka, nah itu bahaya kali ya dok ya. Nanti Ya, kita bahas dok ya di GERD itu mungkin ya. iya. Oke baik dok boleh mungkin slide-nya di-share. Boleh, aku share dulu ya. Izin share. Siap. Mangga sudah terlihat. Oke, baiklah saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu, rekan-rekan. Ini kita punya Dokter Ponti nih ya, Dokter Rosmalia Ponti Harvadiani, SPPD Finasim ya. Ini beliau ini adalah ibu dari 3 orang anak ya, Bapak Ibu. Saat ini bekerja di Subang dari tahun di RSUD Subang di tahun 2011 sampai saat ini. Kemudian juga di RSPTPN Subang dan juga di klinik Medika Farma ya. Jadi saat ini di tiga tiga tempat kerja gitu ya, Dok ya. Tuh. Kemudian juga selain itu, selain praktek juga, Dokter Ponti ini adalah seorang pengusaha ya, pengusaha kuliner di Lagas Coffee. Jadi kalau jalan-jalan ke Subang, terus bingung di Subang kulinerannya kemana ya? Nah, boleh cari di Google ya, di Lagas Coffee gitu ya, Dok ya. Mangga Belaknya di mantap. Antos. Terus beliau juga adalah seorang anggota PAPDI Jabar, aktif juga ya di ID Subang, juga Ketua Persadia Kabupaten Subang, dan juga Ketua Kopi TB Subang. Waduh, sibuk banget ya. Dan juga beliau ini adalah eksekutif diamond dari HDI. Ya, luar biasa. Sangat sibuk sekali untuk memberikan manfaat untuk banyak orang ya. Baiklah, Dok. Nah, boleh Dokter Ponti nanti akan memberikan materinya mengenai GERD ya, Bapak Ibu yang mau memberikan atau mau bertanya silahkan nanti langsung aja di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan. Boleh Dok, silakan langsung dimulai aja. Siap, terima kasih TK Vita. Terima kasih juga ya untuk PT HDI yang selalu memfasilitasi kita ini untuk terus upgrade ilmu tentang kesehatan. Nah, kalau khususnya saya, karena profesi sebagai dokter, jadi sharingnya tentang ilmu kesehatan. Nah, pada pagi hari yang cerah ini kita ngobrol sesuatu yang kayaknya udah sering dengar gitu ya, apalagi kalau kita sering scroll-scroll gitu di media sosial gitu ya, GERD, GERD, GERD gitu ya. Bahkan banyak nih pasien-pasien saya tuh yang datang, saya nggak usah mikir karena udah langsung ngomong diagnosa nih, dok saya GERD. Wah seneng ya kalau semua pasien kayak gitu, jadi nggak usah pakai mikir. Tapi sebenarnya GERD itu apa gitu, karena banyak yang datangnya dengan kecemasan gitu ya, bahkan datangnya ke UGD tengah malam atau dini hari karena keluhan dari GERD ini. Jadi sebetulnya penyakit mah biasa atau memang mengancam jiwa. Nah, itu ya yang pengen kita tahu, apa sih gitu GERD itu. Nah, jadi kalau singkatannya mungkin ada yang belum tahu ya. Kalau GERD-nya sering dengar gitu, tapi apa sih gitu ya sebetulnya GERD itu? Karena memang ini diambil dari bahasa Inggris gitu. Jadi kalau singkatannya yaitu gastroesophageal reflux disease. Nah, kalau di bahasa Indonesia ini jadi panjang. Makanya enaknya disebutnya GERD aja gitu ya, karena kalau di bahasa Indonesia ini jadi suatu penyakit di mana reflux itu adalah kejadian peristiwa naiknya sesuatu cairan, yaitu cairan dari gastro itu lambung, ke esofageal. Esofageal itu kerongkongan tuh ya.
Kalau bahasa Inggris cukup 4 kata disingkat, kalau bahasa Indonesia jadi satu kalimat dengan banyak kata. Makanya susah kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi lebih enak emang disebutnya GERD. Nah, GERD ini banyak juga yang bilang saya itu GERD apakah suatu level atau suatu stadium. Nah, ya ada yang pernah bilang saya tuh GERD ada apakah saya itu adalah stadium yang paling parah dari suatu MAH gitu ya. Karena kalau penyakit MAH juga banyak yang udah tahu ya. Nah, jadi buat rekan-rekan di sini, GERD itu adalah bagian dari gitu ya, penyakit MAH. Jadi penyakit MAH itu lingkup besarnya, ibarat negaranya gitu ya. Sedangkan kalau GERD itu bagiannya, kotaknya gitu. Jadi kalau dibilang apa bedanya ya sebetulnya gejala GERD ya termasuk ke apa penyakit MAH. Tapi tidak semua penyakit MAH itu adalah GERD gitu ya. Jadi karena GERD itu memang bagian dari penyakit MAH atau disebutnya sindroma dispepsia. Kalau yang pernah ikut tahun lalu HEG itu juga pernah di-share tentang penyakit MAH ini. Nah, yang bikin si GERD ini tambah terkenal ya, karena ternyata bisa berlangsung kronis. Kronis itu bisa lebih dari 2 minggu sampai bertahun-tahun. Jadi banyak yang datang tuh udah kayak kesel, depresi, terus merasa tidak akan pernah sembuh gitu karena gejalanya kembali lagi gitu ya. Bahkan sampai ke luar negeri nih ada ya karena berobat di Indonesia merasa tidak sembuh-sembuh. Namun ternyata ya obatnya sama-sama aja karena memang diagnosanya GERD. Nah, karena berlangsung kronis ini bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup. Artinya yang sehari-harinya kerja jadi nggak bisa konsentrasi kerjanya, kemudian produktivitasnya menurun gitu ya. Yang sekolah, yang masih pelajar juga nilai-nilainya jadi turun akibat kena penyakit GERD ini. Dan kalau memang dibiarkan dalam jangka panjang, dia bisa menyebabkan komplikasi yang cukup berbahaya gitu ya, bisa merusak gitu organ tubuh kita, yaitu yang terutama yang terkenanya itu lambung. Nanti saya bahas juga apa aja ya komplikasi dari GERD itu. Nanti kalau masih bingung apa gitu ya, nanti boleh tanya lagi di kolom chat. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini adalah gambaran lambung kita. Kalau belum ada yang belum eh, tergambar lambung kita tuh kayak apa ya? Nah, seperti ini ya bentuknya. Jadi kayak buah mangga ya. Tapi ada tangkainya gitu. Jadi ini tangkai yang ke atas ini, saluran yang atas itu namanya esofagus atau kalau bahasa Indonesianya itu namanya kerongkongan disebutnya ya. Jadi di leher kita ini nih ya itu ada kerongkongan terus masuk dia jalan ke dada kita bagian tengah terus nanti berakhir di lambung kita di perut kiri bagian atas gitu. Jadi kalau normalnya lambung itu tidak teraba karena dia ada di balik iga kiri kita yang bagian bawah ya kalau iga kiri. Jadi kalau sakit lambung jangan pegang pinggang sebelah kanan ya, karena sakit lambung itu ada di sebelah kiri. Nah itu nanti makanan masuk ke situ, terus nanti berlanjut ke pipa yang sebelah bawah ini, itu nanti masuk ke usus setelah dicerna di lambung. Nah pada kondisi normal pada saat ada makanan ya atau asam lambungnya sedang mencerna makanan, ini ada yang disebut sphincter. Sphincter itu otot ya. Lihat gambar yang sebelah kiri ya. Kiri kanan nih. Eh, Kanan ya, tapi kalau kita lihat tuh di sebelah kiri gambarnya yang sphincter close. Jadi pada saat ada makanan, si otot ini menutup gitu. Itu adalah suatu refleks yang normal gitu. Nah, tapi pada GERD ini si sphincter atau ototnya itu membuka walaupun isi lambungnya sedang tidak kosong. Sehingga kalau isi perutnya ada atau asam lambungnya memang sedang tinggi, dia akan naik ke atas nih ke kerongkongan. Nah, itulah yang nantinya akan menyebabkan gejala-gejala. Nah, untuk angka kejadiannya sendiri gitu ya.
apakah GERD ini banyak gitu ya. Ternyata di dunia ini data sampai tahun 2022 itu sekitar 11 sampai 38,8%, cukup banyak ya. Tapi tentunya memang kejadian di tiap negara berbeda-beda. Range-nya itu agak panjang karena memang ada negara yang prevalensi atau kejadiannya sedikit, ada juga yang banyak. Kenapa? Karena kebiasaan setiap negara itu beda. Ya kayak di Indonesia yang kita harus makan karbo selalu gitu ya. Apalagi di daerah saya nih Sundanis, karbo plus sambal itu nggak bisa terlepas gitu ya. Tapi ada juga negara yang makannya cukup sehat gitu, sayur gitu, jauh dari makanan-makanan fast food. Nah, jadi memang tiap negara berbeda-beda. Tapi yang pasti setiap tahun angka kejadiannya terus bertambah dan bahkan angka komplikasinya juga bertambah terus. Kok bisa gitu ya? Karena ternyata angka obesitas ya ada hubungannya nih. Di Indonesia terus meningkat. Juga angka-angka orang yang makin banyak ngerokok, vaping gitu juga makin meningkat. Ini ada data terbaru bahwa kalau di Indonesia datanya belum terlalu jelas, tapi untuk gejalanya ternyata lebih dari 40% orang nih ya dari penelitian itu mengalami gejala heartburn atau dadanya terasa panas atau terbakar itu lebih dari 1 kali per bulan. Nah, coba yang ada di ruangan ini, ngerasa nggak nih dalam sebulan terakhir pernah nggak dadanya ngerasa panas gitu ya atau ngerasa seperti tertekan? Jangan-jangan itu gejala dari GERD ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, penyebab utamanya apa? Nah, itu yang tadi gambar itu ya. Jadi si otot-otot di kerongkongan bagian bawah ya atau otot les nih disebutnya kalau bahasa kedokteran itu nggak bisa nahan isi lambung untuk naik ke kerongkongan. Padahal harusnya dia menutup, ini malah membuka. Nah, faktor resikonya apa sih? Kenapa si otot itu bisa lemah gitu ya, bisa tidak menutup? Ini ada berbagai faktor resiko. Salah satu yang paling sering yaitu pada orang-orang yang obesitas atau berat badan berlebih nih ya. Coba kita udah masuk obesitas belum? Bisa dihitung ya. Itu kalau di Google ada tuh kalkulator berat badan ideal ya. Jadi jangan eh, kayaknya ya. Jadi harus dihitung. Nah, terus obat-obatan tertentu ya biasanya anti nyeri gitu ya. Obat-obat asma itu bisa menyebabkan melemahnya otot. Terus makanan, maaf ya, kayak coklat gitu ya. Terus makanan yang mengandung lemak alias minyak-minyak gitu. Terus kopi ya, alkohol itu bisa menyebabkan GERD juga. Kalau rokok ya nggak usah ditanya ya kayaknya semua penyakit tuh faktor resikonya pasti nyebutin rokok. Lo kok bisa? Nah, ini ada banyak pembelaan biasanya dari bapak-bapak yang ngerokok gitu yang lo kalau rokok itu kan ke paru-paru, kenapa kok nyalahin rokok untuk masalah lambung? Ya karena rokok itu kan mengandung nikotin dan kafein yang cukup tinggi sehingga dia kalau dihisap kan nggak masuk ke paru-paru aja ya, tapi masuk juga peredaran darah. Bahkan si nikotin kalau kita ngerokok ini kan tenggorokan dan kerongkongan. Nah, beda ya. Kalau nafas itu nanti eh, masuknya ke sorry ke kerongkongan. Kalau makan kita kalau makan kita masuk ke kerongkongan, kalau nafas kita masuk ke tenggorokan. Itu tetanggaan. Jadi kalau kita ngerokok bukan hanya masuk ke paru-paru tapi masuk juga ke lambung dan bisa langsung merusak nih si lapisan mukosa dari lambungnya. Terus kehamilan. Kalau kehamilan itu karena faktor mekanis ya, karena perutnya makin besar, isinya ada janinnya, ada bayinya, sehingga si lambung tuh kapasitasnya jadi berkurang. Kemudian pada yang menopause itu karena pengaruh hormonal. Terus juga ada yang memang kelainan bawaan, jadi lambungnya memang tidak sempurna. Jadi ada kelainan di bagian esofagusnya. Jadi di ujungnya itu tidak bisa menutup dan membuka secara sempurna. Ada juga gangguan kecemasan nih ya yang mungkin kerjanya stressful gitu ya, punya
banyak masalah atau mas gampang depresi. Nah, ini juga bisa menyebabkan GERD. Dan yang terakhir yaitu asma. Ya, memang pada pasien asma, terutama yang asmanya tidak terkontrol dengan baik. Jadi sering banget kambuh batuk, apalagi nih cuaca sekarang ya, emang serba salah kalau asma. Kalau hujan kedinginan kambuh, kalau musim panas banyak debu kambuh juga. Yang tidak terkontrol biasanya juga bisa kena GERD. Nah, gejalanya apa aja? Nah, kalau gejala, saya yakin deh teman-teman di sini udah pada tahu, karena memang ini banyak juga gejala yang umumnya didapatkan pada penyakit lambung atau MAH. Nah, tapi yang khasnya dari GERD itu adalah heartburn. Jadi, sensasi terbakar di daerah dada atau kadang-kadang sampai terasa mengganjal di tenggorokan gitu ya. Jadi panasnya bukan hanya sampai di dada aja, tapi sampai ke tenggorokan. Rasanya kayak dicekik gitu. Dan di tenggorokan tuh kayak ada yang ngeganjal. Apa ya gitu. Ini ada yang ngeganjal tapi bukan dahak. Saya tuh nggak batuk, tapi di tenggorokan saya tuh kayak ada lendir gitu ya, tapi dikeluarin nggak bisa. Nah, itu salah satu dari gejala GERD. Nah, karena tadi sudah memperhatikan ya kalau mekanisme GERD itu adalah naiknya asam lambung, nah itu bisa naik sampai ke mulut ya. Bayangin asam lambung kalau udah sampai mulut tuh sama sekali nggak enak. Udah asam, pahit, bukan asam yang enak, tapi membuat mulut kita tuh rasanya kalau orang Sunda bilangnya keras ya, apa ya, kayak tebel gitu ya. Jadi sensasi makanannya nanti jadi kurang. Jadi kita makan yang manis banget gitu kayak coklat tuh rasanya nggak terlalu manis, jadi samar-samar. Nah, itu juga akibat dari GERD. Terus tentunya kalau ada asam lambung yang salah tempat jadi di mulut akan jadi bau mulut, tidak enak perut gitu ya karena sering sendawa gitu, kembung rasanya perutnya besar. Terus juga nyeri dada karena tadi memang asam lambungnya naik gitu ya dari lambung yang ada di perut kita naik ke daerah kerongkongan yang ada di dada. Sehingga kadang-kadang orang mensalahartikan nyeri dadanya dengan penyakit jantung gitu. Jadi banyak orang-orang muda gitu. Saya takut gitu karena ini gejalanya jantung, apalagi yang perokok mungkin dia ngerasa udah punya faktor resiko. Jadi apakah ini saya gejala jantung atau bukan? Dan bisa membuat suara serak dan juga sesek. Jadi ada juga nih yang GERD nih datang-datang ke UGD atau ke dokter karena gejala utamanya sesek nafas. Jadi bukan gejala MAH lagi gitu ya. Nah, itu tentunya perlu digali dan didiskusikan lagi bersama dokter. Jadi hati-hati nih. Mungkin kalau di kota besar enggak, tapi di kota kabupaten kayak saya banyak orang-orang tuh yang dengan keluhannya dia datangnya bukan ke dokter tapi ke apotik. Ya, jadi bahaya banget nih kalau gejala GERD-nya sesek datang ke apotik minta obat sesek. Nanti dikasihnya obat asma atau obat jantung ya, itu malah lebih bahaya. Nah, bagaimana cara mendiagnosa seseorang itu adalah GERD gitu? Tentunya ini harus wawancara antara dokter dan pasien. Jadi ditanya gitu ya keluhannya apa saja, timbulnya kapan aja gitu. Karena memang gejalanya kadang-kadang tidak spesifik. Nah, setelah ada wawancara, tanya jawab dengan dokter, nanti biasanya akan disarankan untuk pemeriksaan tambahan, yaitu endoskopi. Endoskopi itu prosedur seperti eh, teropong kalau disebutnya ya. Jadi ada selang yang ujungnya itu ada kameranya, itu masuk ke mulut, nanti terus masuk ke lambung kita. Nanti dilihat ya, oh iya betul ini kayaknya GERD karena ternyata si sphincternya atau ototnya itu tidak bisa menutup dengan sempurna. Nah, bisa juga ada pengukuran tingkat keasaman kerongkongan. Itu biasanya dari pemeriksaan nafas. Nah, juga selanjutnya untuk meyakinkan bisa juga disarankan untuk ronsen gitu ya, daerah lambung atau kerongkongan. Atau diukur tekanan di esofagus atau kerongkongan. Yang tentunya semua pemeriksaan ini harus berdasarkan indikasi dokter gitu ya. Jadi jangan main minta periksa sendiri karena ini pemeriksaan-pemeriksaan ini selain harganya lumayan gitu ya, ini juga tidak nyaman ya, nggak nyaman ya ada kayak selang agak besar gitu masuk ke mulut kita, itu tentunya nggak nyaman. Dan biasanya memang dokter-dokter juga tidak melayani atau laboratorium tidak melayani kalau tidak ada pengantar dari dokter.
Nah, ini ada kuesioner tentang GERD. Jadi ini memang berdasarkan penelitian ya diangkat dari skripsi tadinya, tapi kemudian dibakukan karena memang angka kevalitannya tinggi. Nah, jadi bisa ya ini teman-teman di sini juga sebelum ke dokter apakah saya GERD atau tidak, ini bisa dilihat dari kuesioner ini. Dijawab pertanyaan-pertanyaan ya, apakah ada perasaan terbakar gitu ya di tulang dadanya, kemudian apakah merasa ada isi lambung yang naik ke tenggorokan, terus ada nyeri ulu hati, ada mual, kemudian sampai susah tidur gitu ya. Terus sampai berapa sering sih gitu ya kita harus minum obat untuk mengatasi gejala tersebut. Nah, ini nanti dilihat berdasarkan sering terjadinya itu berapa kali gitu ya dalam 1 hari, 2-3 hari, atau 4-7 hari. Nah, itu ada poin-poinnya tuh. Kalau misalnya poinnya kurang dari 7, berarti kemungkinan tidak menderita GERD. Kalau poinnya di atas 7 yaitu 8-18, berarti memang kemungkinan menderita GERD. Ya, tentunya kalau misalnya aduh poin saya agak tinggi nih. Nah, tetap ya harus diskusi sama dokter. Nah, bagaimana nih pengobatannya gitu? Ya, pengobatannya yang paling utama yaitu pola hidup. Kan tadi udah lihat ya faktor resikonya tuh sebetulnya faktor resiko yang bisa kita atasi semua kecuali yang bawaan lahir ya, tapi hampir di luar bawaan lahir itu adalah faktor resiko yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Jadi harus dihindari. Sembuh sendiri bisa? Bisa, tapi ya kebanyakan tidak sembuh sendiri karena memang tidak bisa memperbaiki pola hidup dan tidak bisa menjauhkan diri dari eh, pemicunya. Nah, obat-obatan bisa ya. Nanti ini juga sebaiknya dengan resep dokter. Mungkin udah sering dengar ya, ada omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Dan kalau sudah ada komplikasi, GERD ini memang ada tindakan operasi. Nah, bagaimana nih nggak mau kena GERD gitu ya, karena ya siapa ya yang mau kena penyakit ya. Nah, tentunya karena faktor risiko utamanya itu adalah obesitas, nah harus jaga berat badan ideal. Jadi jangan ada lagi kata biarinlah makan banyak, yang penting sehat. Nggak ada. Kalau kita makan banyak terus berat badan berlebih itu tidak akan sehat. Bukan hanya untuk penyakit GERD ya, tapi akan mendatangkan faktor risiko untuk penyakit-penyakit yang lain. Terus hindari makanan pedas tuh. Si misdasem itu ternyata harus dihindari loh. Pedas, asem gitu ya. Minuman-minuman nih yang zaman now ya. Aduh, anak-anak saya juga gandrung banget karena beberapa minuman di mall-mall itu ya yang udah mahal, nggak sehat lagi kan ya. Banyak pemanis, perasa buatan gitu ya, berkarbonasi gitu ya. Memang segar tapi tidak sehat untuk diminum. Nah, terus juga kalau habis makan itu jangan langsung mager tidur ya. Minimal 2-3 jam setelah makan kita itu jangan langsung berbaring karena itu bisa lama-kelamaan menyebabkan GERD. Hati-hati dalam pemakaian obat ya, terutama obat yang dijual bebas. Hindari merokok dan kelola stres dengan baik ya karena memang salah satu faktor risikonya tadi adalah stres ya. Nah, komplikasinya apa sih gitu ya? Tadi dibahas terus komplikasi sampai katanya kalau udah ada komplikasi harus operasi. Nah, komplikasi yang paling sering yaitu esofagitis. Esofagitis itu adalah radang di kerongkongan. Kok bisa radang? Ya bisa, karena kan asam lambungnya terlalu sering naik ke atas, padahal tempatnya bukan di kerongkongan. Sehingga si kerongkongan kita yang keseimbangan asam basanya tadinya netral, ya karena dikasih asam terus, si lapisannya itu lama-lama akan menebal dan tidak rata, sehingga menyebabkan yang namanya peradangan. Dan itu nantinya akan menetap. Gitu. Kemudian kalau jangka panjang lagi karena kerongkongan kita yang jadi kerongkongan kita itu normalnya tuh kayak saluran ya yang dalamnya mulus lah kayak pipa gitu ya, kayak pipa pembuangan air. Nah, tapi karena makin lama banyak
radang gitu di salurannya, sehingga nanti saluran itu akan menebal dan akhirnya menimbulkan penyempitan. Kalau sudah menyempit ya itu nanti akhirnya akan sulit makan gitu. Jadi makan sedikit tuh langsung keluar lagi. Nah, terus juga ada esophagus Barrett itu sama ya penyempitan tapi itu adalah yang permanen sehingga memang harus dioperasi. Ada lagi aspirasi paru. Jadi isi lambungnya bukan hanya masuk ke mulut ke atas, tapi juga masuk ke tenggorokan dan akhirnya makanan atau asam lambung masuk ke paru-paru. Nah, itu juga bisa bahaya. Dan yang terakhir adalah kecemasan. Dari kecemasan ini memang terus-terusan disebut ya, karena memang malah kecemasan yang sebetulnya tidak mengancam jiwa ini yang paling banyak bawa orang untuk berobat atau datang ke UGD. Karena kecemasan ini bisa sampai timbul gejala paranoid gitu ya. Jadi karena ketakutan berlebih gitu ya, terus merasa tidak sembuh, merasa tidak ada gunanya lagi hidup gitu. Nah, itu bisa sampai segitunya ya GERD itu. Jadi memang harus hati-hati. Nah, gimana nih gitu ya, selain obat-obatan tadi, ada nggak ya produk-produk HDI yang bisa membantu, bahkan mencegah supaya nggak terjadi GERD gitu. Ya saya nggak bisa nggak stres gitu, saya kerjanya pagi sampai sore, sampai malam, malam nggak bisa tidur dan sebagainya kan, itu hal yang sering kita dengar ya. Saya nggak bisa istirahat dan sebagainya. Nah, kalau nggak bisa ya pola hidup yang lainnya dong dibenerin ya pola makannya, terus makan suplemen gitu supaya tubuh kita yang kita force sehari-hari itu ada istilahnya dopingnya gitu ya, ada yang ngebantu gitu. Nah, ini salah satunya yaitu propolis. Di jurnalnya banyak sekali. Nah, ini salah satu jurnal ini ternyata dia punya efek untuk menekan produksi lambung dan dia bisa melindungi permukaan lambung gitu. Jadi eh, jangan takut gitu ya. Karena ada yang sudah kena GERD, apalagi yang sudah lama tuh banyak juga yang jadi takut, takut mengkonsumsi suplemen gitu ya. Ini aman nggak buat lambung? Ini aman nggak? Pasti pertanyaannya kayak gitu. Dan propoelik ini kalau yang sudah konsumsi udah tahu ya bentuknya kapsul ya. Nah, kenapa bentuknya kapsul? Karena dia nggak akan pecah di mulut kecuali kita gigit-gigit. Dia dirancang, didesain untuk pecah secara lambat. Jadi nanti begitu masuk lambung, dia akan si kapsulnya itu lama-lama menjadi tipis gitu ya. Nah, si serbuknya itu baru keluar lambat, terus diserap secara lambat. Kenapa lambat? Supaya orang-orang yang punya asam lambung berlebih gitu ya, emang punya gangguan mah itu nggak kaget gitu. Jadi aman untuk digunakan pada orang-orang yang memang sudah ada gejala. Kalau yang belum ada gejala ya itu lebih baik lagi karena dia ternyata bisa ada faktor melindungi permukaannya. Ya, tapi ya jangan terus minum propoelik terus makan seblak padas gitu ya. Nah, terus ada royal jelly nih. Nah, jadi si royal jelly yang tadinya kita tahu sebagai sumber kolagen, anti-aging dan sebagainya, ternyata ya di penelitiannya dia itu mempercepat penyembuhan luka di lambung. Kenapa? Karena dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri di lambung. Jadi kalau lambung kita luka, ya makanan gitu ya yang apa lendir-lendir dari bagian lain tubuh kita kalau masuk ke lambung misalnya dari hidung gitu ya atau dari mulut yang banyak mengandung bakteri itu dia akan masuk nih ke dalam mukosa lambungnya menyebabkan pertumbuhan bakteri. Jadi nanti udah mah luka, lukanya juga mengandung infeksi bakteri. Nah, royal jelly ini bisa menghambat. Jadi ini juga selain untuk mengobati, membantu menyembuhkan dan juga dia bisa untuk membantu mencegah. Nah, terus ada polenergi juga. Kalau polenergi, dia aktivitas antioksidannya tinggi. Dan juga dia adalah sumber nutrisi yang baik. Dan kandungan nutrisinya cukup tinggi. Untuk orang-orang yang punya gangguan lambung atau GERD nih, biasanya dia nggak bisa makan dengan baik. Jadi banyak yang bilang, saya nafsu makan berkurang karena kalau saya makan sakit. Kalau saya makan cepat kenyang. Nah, ini kita bisa sarankan untuk konsumsi polenergi. Karena dalam polenergi ini dia bisa membantu makannya kurang, kita kasih polenergi supaya
tenaganya gitu ya untuk aktivitas sehari-hari bisa ditambah dari polenergi. Nah, ini yang terakhir madu ya. Madu ini kenapa gitu? Karena madu itu ini ada penelitiannya juga ya sama pada kasus luka lambung. Dia bisa mempercepat penyembuhan karena dia punya antioksidan yang tinggi. Dia juga punya anti radang dan juga dia punya perlindungan terhadap sel-sel yang ada di permukaan lambung. Dan ada dinamik trio enzim mineral. Nah, ini memang kalau produk HDI ini kayak khususon gitu ya, untuk khusus untuk gangguan lambung. Ya, salah satunya GERD ini karena di dalamnya tuh udah lengkap ya, ada polenergi, bipolen gitu ya, kemudian ada royal jelly-nya, kemudian juga ada propolis, kemudian juga mengandung enzim-enzim dan antioksidan dari buah ekstrak buah alami. Fungsinya apa? Dia bisa meningkatkan penyerapan nutrisi gitu ya, terus dia bisa mendetok gitu, menghilangkan racun-racun di sistem pencernaan. Selain gitu juga meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki sistem pencernaan. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Ya GERD ini bisa disembuhkan gitu ya, jadi jangan khawatir walaupun mungkin memakan waktu karena yang namanya memperbaiki pola hidup menjadi lebih sehat itu perlu waktu ya, nggak tiba-tiba besok gitu kita langsung sehat. Jadi memang perlu waktu, tapi kalau tidak diatasi dengan baik itu bisa mengganggu, eee, kualitas hidup, terus bisa menyebabkan angka kesakitan yang bertambah dan bisa berbahaya. Faktor-faktor resikonya bisa dicegah dan yang utamanya adalah pola hidup yang sehat, terutama pola makan yang baik. Nah, begitu Teh Kavita, ini tentang GERD ya, lumayan, banyak dan juga lumayan, penyakit yang tampak sederhana, tapi kalau tidak diatasi dengan baik juga bisa menimbulkan, angka kesakitan yang panjang. Betul ya. Terima kasih banyak ya, Dok. Ini tadi informasinya lengkap banget ya, Bapak Ibu. Betul ya, setuju ya. Semuanya kayaknya udah cukup lengkap gitu dibahas segala macam ya, makanan-makanan apa aja, resikonya, gejalanya, obatnya kira-kira apa aja. Tapi yang paling penting itu sebetulnya dari pola hidup ya, Dok ya. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan. Jadi nggak hanya sekedar maunya yang enak-enak terus gitu ya, santai-santai terus. Tapi kita nggak sadar kita sebetulnya lagi makan atau lagi punya pola hidup yang kurang baik gitu ya dok ya. Terima kasih juga untuk yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat. Lumayan banyak nih dok, Alhamdulillah ya. Pagi hari ini ada 128 orang yang masih bersama kita. Sebentar lagi akan dibahas ya. Bapak Ibu ya, tapi sebentar izinkan dulu saya mau ada sedikit informasi dulu boleh ya dok ya. Kita lanjutin dulu nih informasi yang tadi sambil Dokter Ponti juga baca-baca tadi ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Untuk tadi mungkin yang sudah memperhatikan juga ya, tadi Dokter Ponti sudah memberikan sedikit informasi mengenai ada beberapa produk perlebahan dari HDI apa aja nih yang bagus untuk si ini ya para yang punya penyakit GERD gitu ya. Tadi ada Propolis juga nih di sini seperti ada di depan e-kit kita ya di sini ya katalog digital, ada Clover Honey, ada Pola Energinya juga ada ya. Nah, untuk yang mau tahu lebih banyak lagi nih mengenai B Products nanti bisa cari tahu kita punya katalog digitalnya tapi syaratnya adalah harus jadi member dulu gitu ya. Jadi membernya sebetulnya gampang nanti saya akan terangkan di slide berikutnya ya. Nanti kita bisa masuk ke HDI One, kemudian di situ sudah ada nih informasi-informasi lengkap mengenai produk-produk perlebahan ya. Kemudian kita juga punya di HDI One itu ya Bapak Ibu ya, akan ada HDI Learn. Nanti di situ jadi selain kita udah belajar, udah cari tahu juga mengenai si produk-produk perlebahan, nanti ada tesnya juga ya. Jadi kita benar-benar dites nanti pengetahuan kita, informasi kita udah sejauh apa gitu ya, buat menambah pengetahuan aja ya, nggak akan masuk nilai raport. Kemudian juga kita punya Zoom training, kita punya B Product Knowledge ya, yang khusus membahas lebih lengkap lagi. Jadi kayak tadi gitu ya, tapi kalau tadi kan khusus GERD nih Bapak Ibu ya, kalau
nanti Zoom training kita nanti benar-benar akan dikasih tahu dari A sampai Z mengenai produk-produk kita, 4 star kita, ada madu, tadi ada Clover Honey, ada Propolis, ada Polenergy, ada Royal Jelly juga. Itu buat apa aja, kemudian itu sebetulnya asalnya dari mana, bagaimana cara membuatnya, dan lain sebagainya ya. Nah, makanya Bapak Ibu di sini yang belum jadi member, saya ajakin pagi hari ini semuanya jadi member ya. Joinnya gampang, biaya registrasinya Rp50.000 hanya kalau offline. Tapi kalau online ini masih free ya. Boleh tanya nanti sama yang mengundang, gimana sih caranya pengen jadi member gitu ya. Boleh biar nanti langsung diproses aja. Gampang sekali jadi membernya online bisa diproses 10 menit juga beres ya. Emang member benefitsnya apa aja sih Kak Vita gitu ya, ada yang tanya ya. Nah kalau misalnya kita langsung nih jadi member kemudian kita jadi konsumen itu tentunya ya kita udah langsung dapat cashback Nektar alias dapat diskon belanja ya Bapak Ibu ya yang bisa dipakai untuk pembelian berikutnya. Itu dia kalau jadi member akan dapat Nektar. Kalau nggak jadi member nggak dapat Nektar, nggak dapat voucher gitu ya. Istilahnya nggak dapat diskon nih untuk pembelian berikutnya gitu ya. Kemudian juga bisa dapat subsidi ongkir di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu juga yang belum nih, belum jadi member atau masih ragu-ragu, misalnya nih saya tadi ada yang di Kalimantan gitu ya, atau ada yang di Papua gitu ya. Apakah kalau misalnya order lewat Kavita misalnya ya, dari Bandung, nanti ongkirnya dari Bandung nggak? Wah, ternyata tidak. Kenapa? Karena kita tadi punya, di awal udah dikasih tahu ya, kita punya 130 stokis di seluruh Indonesia. Jadi nanti by system ketika alamatnya dimasukin nanti akan dicari langsung kantor cabang terdekat gitu ya. Jadi ongkirnya tuh murah lah bisa dibilang. Jadi nggak akan dari Bandung ke Papua gitu ya atau dari Bandung ke Kalimantan enggak. Nanti dicari yang paling dekat ya. Kemudian kita juga bisa, Anda juga bisa free konsultasi kesehatan dan kecantikan dengan dokter-dokter dari HDI free ya. Kita punya Telegramnya juga. Kemudian setiap bulan kalau di HDI kita punya promo yang berbeda-beda. Nah, itu yang biasanya ditunggu-tunggu. Bulan ini ada promo apa ya gitu. Kalau sebagai member akan tentunya banyak sekali keuntungannya karena tiap bulan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya bulan ini lagi promo beli madu misalnya. Tapi kalau nggak salah bulan Juni ini lagi ada beli 2 dapat 3 ya di untuk produk-produk eh, apa namanya Bibotanics-nya. Nah, produk Bibotanics-nya juga bagus-bagus ya. Harus dicek nanti tanya sama yang mengundang Anda promo bulan ini apa aja. Kemudian kita juga punya e-magazine. Di situ akan banyak sekali informasi-informasi mengenai perusahaan, mengenai bisnisnya juga, mengenai produk-produknya HDI juga gitu ya. Yang pasti update mengenai HDI itu sendiri. Nah, kemudian begitu jadi member langsung Anda juga berhak untuk menjadi seller. Boleh langsung jadi seller, dapat komisinya 10 sampai 15%. Lumayan ya. Kemudian langsung dapat portal bisnis online HDI One dan juga bisa langsung masuk ke hdistore.com itu boleh. Jadi kita bisa belanja atau juga bisa sebagai seller nanti kita bisa jadi yang belanjain gitu ya. Yang tadi nih dari Papua saya ada di Bandung, bisa loh pesenin buat yang di Papua gitu ya. Kemudian juga yang paling oke lagi kalau Anda jadi member, Anda juga langsung berhak, boleh banget langsung jadi networker alias distributor. Dan yang ini tentunya lebih oke ya, kalau secara perhitungan bisnis, kalau Anda jadi distributor, Anda bisa mendapatkan sumber pendapatan yang tidak terbatas. Kemudian juga selain tadi komisi 10-15%, dapat juga komisi 5% dari omset grup. Ya, karena kan kalau networker itu kita aktif ya, kita aktif untuk terus-terusan cari ini ya network gitu ya istilahnya ya. Nanti kalau grup kita sudah semakin besar, komisi kita juga otomatis semakin besar gitu ya. Kita juga bisa melakukan ekspansi usahanya. Ini mudah sekali, luas sekali, seluruh Indonesia bisa, bahkan ke Malaysia, Singapura itu juga bisa banget ya. Jadi sangat-sangat dimudahkan sekali kita mau bisnis HDI ini Bapak Ibu ya, beruntung banget Anda malam hari ini, pagi hari ini ada di sini karena Anda tentunya bisa jadi tahu, oh bisa ya gitu ya. Jadi kalau bisnis konvensional mungkin kalau mau ekspansi usaha ke luar negeri
ribet ya, harus bisnis ini itu, harus cari tahu juga nanti suppliernya gimana, pengirimannya bagaimana. Kalau di sini gampang, tinggal buka laptop aja, tinggal buka iPad atau buka handphone aja itu udah bisa semuanya dilakukan ya. Ada juga special coaching dan juga mentoring di sini semuanya lengkap sekali ya. Jadi semuanya udah paket lengkap, mudah dan juga murah ya. Bisa dibilang kita hampir nol gitu ya modalnya kalau kita mau memulai bisnis di sini nih Bapak Ibu. Nih izinkan saya sedikit cerita gitu ya mengenai the power of networking ini yang memang ternyata wow benar-benar luar biasa gitu ya. Mungkin ada juga yang masih berpikir apa sih gitu ya networking networking tapi ternyata ini memang salah satu skema bisnis yang benar-benar luar biasa dan sudah teruji juga sih ya. Kalau dulu saya juga sempat berpikir bahwa apa ya ini ya kayaknya kurang populer gitu ya di Indonesia ya. Tapi kalau misalnya tahun 2024 masih berpikir ini kurang populer, wah Anda sepertinya agak kurang gaul gitu ya. Karena ternyata di tahun 2020 juga networking bisnis ini juga sudah sangat membantu perekonomian Indonesia ya di kala lagi COVID gitu ya bisnis-bisnis yang lain tutup gitu kan ya sementara bisnis networking ini luar biasa ya omsetnya naik beribu-ribu persen. Nah, misalnya nih Bapak Ibu A gitu ya di bulan pertama, oke saya mau bergabung di HDI dan saya mau jadi networker gitu ya. Tolong dong ajarin saya gitu misalnya. Kan ada nih yang ngajarin ya nanti ya diajak ikut training dasar dulu. Online juga bisa Bapak Ibu ya. Offline juga bisa nanti di kantor-kantor terdekat ya. Nah, di bulan pertama kita mengajak satu orang juga yang mau melakukan hal yang sama seperti kita gitu ya. Pertama mau sehat juga nih, mau sehat dulu untuk diri sendiri dan keluarga tentunya ya. Udah mau sehat tentunya juga mau ngajak orang lain lebih sehat lagi juga dan lebih sejahtera juga. Oke, ada satu orang yang gabung. Di bulan pertama kita timnya berdua. Ya, di bulan kedua melakukan hal yang sama, dua orang tadi jadi empat orang nih yang sama-sama mau melakukan hal yang sama. Ya, di bulan keenam nanti kita punya 64 orang yang sama-sama mau melakukan hal yang sama, mau sehat, mau sejahtera, mau ngajakin orang lain untuk sehat dan sejahtera juga. Nah, kira-kira dapatnya berapa gitu ya kalau di dalam tim kita ada di bulan keenam ini gitu ya, ada 64 orang. Ini ada rumus tertentu ya di HDI Bapak Ibu ya, nanti bisa belajar lebih lanjut lagi, bisa tanya ke yang mengundang Anda dan juga bisa ikutan trainingnya nih khusus untuk menghitung cuan gitu ya. Saya ini brief aja, singkat aja. 64 orang dikali 300 bisnis point dikali 3.000 rupiah dikali 5%, kurang lebih dapatnya 2.880.000. Tapi ingat ini kalau skenario paling 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 minimal. Jadi satu orang cuma ngajak satu gitu ya. Kalau satu orang ngajaknya 10, 20, 30, tentunya dapatnya bisa lebih besar lagi ya. Nah, ini skenario paling tipis gitu. Nah, ketika saat ini nih di bulan ke-6 terus aja melakukan hal yang sama gitu ya nanti sampai bulan ke-12 karena tentunya setiap bisnis tuh perlu kesabaran gitu ya. Seperti menanam padi kita tanam dulu benihnya gitu ya, nanti diairi gitu kan ya. Kemudian nanti baru ya beberapa bulan kemudian panen. Nah, begitu ya. Kurang lebih sama nih dengan bisnis kita. Nah, di bulan ke-12 nggak kerasa kalau kita konsisten terus-terusan melakukan hal yang sama atau bahkan lebih gitu ya. Ini masih sekali lagi nih skenario minimal ya. Di bulan ke-12 satu orang ngajak satu, itu dalam satu bulan kita punya 12 bulan kita punya 4.096 orang di dalam tim kita. Ya, itulah the power of networking. Nggak kerasa ya, setahun 4.096 orang, digunakan rumus yang sama, itu kita bisa dapat 184.320.000. Wow, lumayan ya. Dalam satu tahun, yang tadinya satu orang, dua orang, jadi 4.096 orang, dan bisa mendapatkan 184.320.000. Oke, nah kalau misalnya ada pertanyaan, itu kan kayaknya skenario kalau berhasil ya gitu ya. Gimana kalau gagal? Misalnya gitu ada yang bilang gitu. Tentunya bisnis kita juga harus kita pikirkan ya. Kalau resiko-resiko kegagalannya juga harus dipikirkan secara matang. Oke, katakanlah 90% gagal ya Bapak Ibu ya. Cuma 10% aja nih yang berhasil. Kita masih dapat 18.432.000 loh. Dengan modal sangat minim, dengan cara yang juga sangat mudah gitu ya, sangat dimudahkan sekali. 18.432.000.
Saya sih masih mau ya, mau banget ya. Kalau 90% gagal. Nah ya, tapi mikirnya jangan gagal dong ya. Harus berhasil, betul. Nah, selain itu, Bapak Ibu, kita juga punya member benefits yang lain ya, keuntungan-keuntungan lain. Jadi member juga bisa mendapatkan health and beauty consultation gratis ya. Kemudian juga untuk kita misalnya, aduh, saya nggak mau nih kalau satu orang cuma ngajak 1 bulan, 1 bulan cuma ngajak 1 orang aja gitu ya, maunya 1 bulan langsung 10 orang timnya, 20 orang, 50 orang bahkan. Silahkan boleh nanti langsung konsultasi aja sama mentor-mentor kita di sini di The Heroes Group ya. Ini free juga. Kemudian nanti untuk mereka-mereka yang berhasil di bisnis ini kita punya recognition, ada juga cash award ya yang nanti kalau mau tahu detailnya boleh juga ditanya kepada yang mengundang Anda. Kemudian kita juga punya kesempatan untuk mendapatkan royalti dan juga kesempatan untuk jadi stakeholder alias pemegang saham. Nah, loh, siapa yang mau jadi pemegang saham sebuah perusahaan yang udah 30 tahun ada di Indonesia? Ini semua orang bisa bisa banget jadi stakeholder tentunya dengan terms and conditions applied gitu ya, ada syarat dan ketentuan tertentu ya, gitu ya. Kemudian ada juga free national dan international trip ya, ini gratis tripnya dan dengan fasilitas yang mewah gitu ya dari HDI. Dan tentunya yang paling penting kalau menurut saya begitu Anda bergabung di HDI adalah kita sama-sama nih pengen sehat, kita keluarga dan juga kita ngajak orang lain sehat dan juga sejahtera ya. Itu dia, luar biasa ya. Untuk yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai business opportunity, ya ada juga nanti di training Hero Startup. Dan juga kita juga punya tadi yang saya bilang di awal-awal kalau mau tahu mengenai cuan-cuan-cuannya gitu ya, dapat berapa sih gitu ya, lebih lengkap lagi. Kalau tadi saya cuman singkat aja ya Bapak Ibu ya, Anda bisa mengikuti training namanya Commission One Plan. Nanti boleh langsung tanya sama yang mengundang Anda tentu saja ya. Oke, kalau begitu kita sudah siap sepertinya ya untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih ya. Sebentar kita panggil Dokter Ponti lagi. Oh. Siap. Baiklah, kita langsung aja. Ini pertanyaannya semua mau dijawab atau gimana nih, Dok? Banyak ya, lumayan ya, Alhamdulillah. Moga-moga sempat ya, Dok. Siap. Oke, kita mulai dari atas ya. Ini ada Fitrin Elizabeth. Apakah balita bisa kena GERD, Dok? Penyebab selain makan tidak teratur apa nih? Mungkin untuk balita gitu ya, pertanyaannya ya. Lebih lengkapnya. Siap. Kalau balita sih sebetulnya harusnya makannya teratur ya, karena kan memang hampir 90% mungkin waktunya di rumah. Jadi memang masih bisa kita atur. Kalau balita sih biasanya kalau memang dia tidak ada kelainan bawaan, dia tidak kena faktor risiko untuk penyakit GERD. Selain ada kelainan bawaan ya, jadi ada kelainan anatomi lah, kelainan di struktur lambungnya. Tapi kalau di luar itu biasanya balita itu masih jarang kena GERD. Tapi kalau ditanya bisa, ya bisa. Karena kan balita zaman sekarang mungkin kalau udah kayak masuk usia 4-5 tahun, udah masuk TK gitu ya, bisa jadi dia terpapar sama makanan-makanan yang kurang baik gitu. Ya, jadi ya betul penyebabnya selain makanan nggak teratur ya jenis makanannya sendiri terlalu banyak bahan pengawetnya, pemanis buatan, pewarna buatan, nah itu bisa memicu adanya GERD. Oke, Gitu. baiklah. Terus ada juga Dini Herlinawati ya. Kalau yang pernah saya rasain mahkumat mahkumat saya suka sakit kepala berlebihan, keringat dingin, mual. Nah, kondisi seperti itu GERD atau bukan? Saya juga sekalian mau tanya, apakah benar tadi juga ada ya di kolom chat itu yang bilang kalau GERD itu memang yang khususnya gejalanya adalah heartburn. Benar nggak, Hmm, Dok? Hmm. betul, betul banget. Jadi kalau yang klasik atau yang khas banget dari GERD itu adalah heartburn. Jadi sensasi panas menjalar gitu dari ulu hati ke dada sampai ke kerongkongan. Kalau Hmm. misalnya yang ini dari Teh Dini ya, katakan apa sakit kepala, keringat dingin, mual itu masih mungkin gejala
sakit mah atau sindroma dispepsia. Jadi nanti harus diskusi lagi sama dokter gitu ya. Ini digali gitu penyebabnya apa? Apakah karena pola makan atau memang ada infeksi bakteri di lambungnya. Tapi itu tidak spesifik untuk GERD. Baiklah, mudah-mudahan sudah terjawab ya Teh ya. Terus ada juga nih Oti ya, Oti yang bertanya. Tadi sih sebetulnya udah dijawab ya sama Dokter Ponti waktu tadi di slide ya. Produk HDI mana aja, cuma dosisnya belum nih dok. Untuk pencegahan dan jika GERD kambuh untuk anak remaja dan dewasa. Jadi mungkin dosis kalau produk tadi, kalau saya nggak salah nih ya ada Propoelix, Clover Honey, Royal Jelly sama Polenergy betul ya? Betul. Oke, Sama dosisnya sekarang. Oh iya, enzim mineral betul. Mm-mm. kalau dosis sih sebetulnya tergantung sama kondisinya gitu ya. Kalau kalau pencegahan itu masing-masing kayak Polenergi, Propoeli, Royal Jelly itu bisa di minumnya 2 kali sehari sebelum makan. Untuk madu itu bisa lebih dari 2 kali. Tergantung nih pola makannya seperti apa. Jadi untuk orang-orang yang misalnya nggak sempat sarapan itu bisa pakai minum air madu gitu ya di pagi hari gitu sama buah yang manis atau protein kayak telur rebus juga boleh. Nah, tapi kalau sudah ada gejala itu obatnya bisa ditingkatkan, bisa 3 kali 1 atau 3 kali 2 tablet. Untuk enzim mineral sendiri itu bisa 1 atau 2 tablet, 2 sampai 3 kali sehari itu pada saat makan. Tuh. Kalau remaja, remajanya usia berapa ya? Karena batas remaja dan dewasa itu 18 tahun. Tapi di atas 14 sampai 18 tahun itu biasanya masih dikatakan remaja, di bawah 14 tahun itu anak, di bawah 14 tahun itu masih kategori anak. Nanti dilihat lagi dari berat badannya gitu. Mm-mm. Kalau Oke, anak-anak, biasanya memang kalau remaja sekarang kan tinggi-tinggi ya dok ya. Ada yang 2 meter tuh temennya anak saya udah 2 ya meter tingginya ya. masih 12 tahun ya mungkin ya. Masih 15 tahun ya. Itu udah 2 meter berarti dosisnya dewasa ya. Ya, Betul ya. betul. Tinggi dan berat badan ya. Jadi Ya. kalau misalnya kayak 12 tahun tapi berat badan udah 60 kilo, ya udah ikut berat badan dewasa ya dosisnya. Mm-mm. Oke, semoga cukup menjawab ya. Kemudian ada Joyce nih ya, tadi masuk ke direct message nih ke saya nih ya. Kalau saya sering makan berat beberapa sendok pertama, terus seperti ada gelembung udara di kerongkongan yang harus dikeluarkan. Jadi seperti harus dimuntahkan makanan yang awal masuk sampai gelembungnya yang berupa gelegekannya habis gitu ya. Dan selesai. Nah, kalau udah si gelembungnya hilang tuh baru bisa lanjut makan lagi gitu ya. Tapi misalnya makanannya ringan atau nyemil-nyemil katanya. Nah, masalah itu tidak timbul, Dok. Padahal makannya nggak telat dan juga saya tidak merasakan gejala mah yang lain dan tidak mempunyai mah juga. Kira-kira itu termasuknya GERD atau bukan? Itu bisa GERD, bisa bukan. Kenapa dibilang gitu kalau masuk ke GERD itu karena memang ada gejala begitu makanan masuk seperti mau keluar lagi. Nah, itu memang salah satu gejala GERD. Terus eh, Mm-mm. apa kayak nyeri gitu ya di daerah dada sama tenggorokannya. Tapi ada bisa penyebab lain yaitu infeksi di kerongkongan atau ada sumbatan. Nah, ini harus hati-hati ya karena sumbatan itu bisa macam-macam, bisa seperti tumor atau semacam polip atau memang kerongkongannya itu menyempit oleh sebab lain di luar GERD. Tuh. Jadi kayaknya kalau buat Teh Joyce harus konsultasi ke dokter ya untuk diperiksa lebih lanjut. Itu ya, semoga membantu ya, Kak Joyce. Ini juga tadi emailnya tadi udah dibahas ya, membedakan nyeri GERD dengan nyeri karena batu empedu. Jadi sebetulnya gejalanya tuh mirip-mirip kali ya dok ya. Karena saya 2 tahun lalu nyeri seperti itu dikira karena asam lambung naik, ternyata itu batu empedu. Nah ternyata udah dijawab juga ya di bawah dibantu jawab. Terima kasih ada Sri Adinda Maharani katanya kalau GERD ciri khasnya adalah heartburn. Tadi juga udah dibahas lagi ya sama Dokter Ponti ya. Terus ada Realme Narzo, betul ya. Kalau sensasi seperti kesemutan di bagian kedua lengan atas, seperti kebas, apakah itu termasuk gejala dari GERD juga? Katanya. Kalau itu
Bukan ya. Jadi kalau kebas di kedua lengan atas itu bukan dari GERD. Biasanya itu ada seperti kram otot atau otot kaku di daerah bahu atau leher bagian belakang. Atau juga bisa ada gangguan di tulang belakang bagian leher. Jadi ini juga harus diperiksa lebih lanjut ya. Oke, diperiksa ya. Rilmi Narzo. Namanya ini ya, kayaknya bukan nama asli. Oke, selamat pagi juga ada Rike. Saya GERD kalau habis makan nasi. Rasanya udah banyak, tapi baru 1 jam sudah lapar lagi kayak belum makan. Apa memang seperti itu ya, Dok? Iya. Ini Betul ya? bisa GERD, bisa Mm-mm. juga sindroma dispepsia, jadi gangguan lambung ya, di mana asam lambungnya emang berlebih atau pengosongan lambungnya eh, terlalu cepat gitu. Jadi perut tuh kayaknya nggak bisa kosong karena asam lambungnya berlebih dan kayak minta untuk bekerja terus. Nggak spesifik untuk GERD, tapi ini adalah gangguan pencernaan atau sindroma dispepsia. Hmm, oke, itu ya. Baiklah. Kemudian ada juga sebentar. Ya, Ratih Puspasari. Saya bulan kemarin seperti gejala sakit perut yang luar biasa. Jadi, sesak nafas, pendengaran terasa berdenging, kepala sakit, lemas, keluar keringat dingin, kaki kebas atau tebal tidak terasa, pandangan kabur, diare, wah banyak nih ya gejalanya ya. Nyeri di perut sangat tidak tertahankan, susah tidur karena sakit perut, keluar angin atau sendawa yang tidak bisa ditahan. Nah, itu kira-kira GERD atau itu gejala GERD atau memang sudah GERD gitu ya. Obat alami dan herbalnya tadi udah dibahasnya. Kak Ya, Ratih, silakan dok. iya, Kak Rati, gejala-gejala ini memang ada beberapa yang menyerupai GERD gitu ya. Kalau memang sudah terjadi gejala itu bukan gejala lagi, tapi memang sudah gangguan, yaitu GERD. Tapi karena gejala yang lainnya banyak yang tidak khas untuk GERD, ya sebaiknya periksa ke dokter. Ini Kak Rati itu usianya berapa? Karena ada faktor dari usia juga ya, misalnya usia di atas 50 tahun. Nah, ini gejala-gejalanya ini bisa jadi gejala premenopause juga bisa seperti ini. Terus kalau usianya masih bukan usia premenopause, bisa jadi ada gangguan hormon juga. Atau bisa jadi karena memang ada penyakit lambung lainnya. Jadi memang harus dicek ya, diperiksa gitu badannya. Dok, kalau periksa GERD ini bagusnya ke dokter apa sih? Spesialis apa nih dok biasanya? Dokter spesialis penyakit dalam. Oke, SPPD ya, kayak dokter Ponti ya, SPPD ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, semoga ini juga. Jadi nanti ke dokternya langsung cari aja spesialis penyakit dalam ya. Oke, ada Meliana juga. Dok, apakah GERD bisa menyebabkan jantung berdebar juga sehingga badan jadi lemas, katanya? Ya, betul, bisa banget ya. Tadi memang nggak saya cantumkan karena tidak semua seperti itu gitu. Memang bukan gejala khas juga, tapi untuk orang-orang yang agak sensitif gitu ya atau ambang cemasnya agak rendah ini bisa jadi berdebar, bahkan ada beberapa kasus yang sampai pingsan gitu. Jadi Hmm. bisa. Kalau jantung berdebar tuh pasti hubungannya nanti badan lemes, sesak nafas, terus nyambungnya juga ke sakit kepala gitu ya, atau kayak kelayangan. Nah, itu nyambungnya nanti ke sana gejalanya. Oke, itu ya, semoga cukup membantu ya. Untuk Kak Luciana, kayaknya mohon maaf ini di skip dulu pertanyaannya karena agak-agak OOT, out of topic gitu ya. Nanyanya hernia gitu ya, nanti di sesi yang lain mungkin ya. Terus ada juga Rahmada Devi. Dok, ada teman saya yang beberapa kali masuk IGD karena GERD. Saya tawarkan HDI, tapi dia tidak mau karena dokternya tidak membolehkan mengkonsumsi madu dan turunannya. Oh, ini curhat. Sudah saya coba edukasi dan ditunjukkan testimoni, tapi teman saya tetap tidak percaya, katanya gitu. Mungkin ada saran dari dokter Ponti. Ya, memang kalau masalah sugesti udah agak sulit ya, karena memang betul tidak semua dokter tahu produk herbal, termasuk saya dulu. Karena saking banyaknya di luar sana produk herbal yang abal-abal lah bisa dibilang ya. Karena maksudnya abal-abal tuh
tidak jelas penelitiannya, kemudian tidak jelas izin BPOM-nya, bahkan tidak ada di MIMS. Jadi sebagian besar dokter akhirnya menganggap semua produk herbal itu sama gitu. Jadi akhirnya untuk amannya dia tidak memperbolehkan pasiennya untuk minum produk herbal, termasuk madu ya. Jadi madu ini juga nggak semua aman ternyata, karena justru kalau menurut saya madu yang aman itu yang ada labelnya. Mohon maaf ya, bukan madu yang tanda kutip asli. Saya udah kayak ratusan kali ngelihat madu yang tanda kutip asli gitu betul-betul di dalam botol, tapi botolnya botol bekas sirup, sirup Mm-mm. yang tiap tahun ada kalau kita lebaran ya. Yang besar itu ya. Ya, betul. Mm-mm. Nah, itu bilangnya madu asli, hutan ini, hutan itu, pohon ini, pohon itu, dan dikemasnya itu sangat tidak higienis. Jadi pakai apa tuh sumbatan, ya asal aja lah gitu ya, pakai plastik, pakai apa. Nah, menurut saya madu sendiri itu sebetulnya emang sesuatu yang steril, tapi ketika dikemas tidak steril gitu ya, terus penyimpanannya tidak baik, maka itu bukannya jadi sesuatu yang baik untuk tubuh kita, tapi malah jadi sesuatu yang nggak baik. Jadi kalau misalnya kita ngasih saran ke orang, kalau mau beli madu, mau beli suplemen, apapun ya, itu justru harus yang dikemas secara baik. Terus jelas Mm. perusahaannya apa, perusahaannya pengemasnya ada gitu ya, kalau kita searching di Google ada. Nah, makanya saya juga bisa menyarankan produk HDI itu karena itu kemasannya jelas gitu ya, nggak bocor-bocor gitu ya, kedap udara. Kalau madu itu kan harus kedap udara. Terus kalau kita sekarang kan di setiap produk HDI ada scan barcode-nya ya. Nah, itu Mm-mm. kita scan barcode tuh keluar gitu. Eh, apa nomor batch-nya, terus tanggal produksi, tanggal expire. Padahal madu tuh sebenarnya nggak expire, tapi saking HDI ya peduli gitu, karena kalau begitu dibuka terpapar dengan oksigen itu udah ada penelitiannya, kalau terpapar dengan oksigen sekian lama maka sudah tidak terlalu baik dikonsumsi. Nah itu makanya produk-produk itu bisa dibilang aman karena memang ya semua pengemasan dari segi produksi dan pengemasan tuh semua emang ada buktinya. Nah makanya banyak dokter yang karena gitu mendapatkan produk herbal-herbal yang tanda kutip tidak baik ya, ya akhirnya menyarankan udahlah nggak usah gitu karena kadang-kadang orangnya juga nggak bisa nunjukin ya, karena hampir kalau pasien saya nih di kampung gini ya kalau ditanya pakai produk herbalnya apa nggak tahu, nah gitu, atau kadang-kadang nunjukin produk herbal yang tulisannya itu tulisan Chinese semua atau tulisan apalah gitu ya yang hurufnya aja saya nggak tahu. Nah gimana gitu ya kita bisa memberi saran untuk produk yang kita bacanya aja nggak bisa gitu, dan mereka belinya sebagian besar di online gitu. Nah itu apa yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, nggak bisa. Jadi jangankan produk herbal yang beli di online, produk herbal yang kita beli di apotik pun gitu ya belum tentu bagus, belum tentu baik gitu, karena tidak semua apotik ngerti gitu menyediakan produk herbal yang betul-betul terstandarisasi dengan baik gitu. Jadi ya dulu juga saya sebelum mendalami gitu tentang apiterapi gitu ya, tentang suplemen HDI ya kadang-kadang ambil jalan pintas aja yang amannya. Udah nggak usah gitu. Karena kan emang belum tahu. Karena ya saking banyaknya nih produk herbal di luaran sana yang tidak aman. Jadi ya beruntung ya buat rekan-rekan yang bergabung malam ini gitu ya. Karena bisa diperkenalkan dengan produk herbal dari HDI yang sudah jelas isinya, jelas produksinya dan pengemasannya. Betul. Dan juga scientifically proven ya dok ya. Jadi hasil penelitiannya tuh banyak dan terus-menerus dilakukan penelitian gitu ya. Jadi kita beruntung banget betul ya kenal sama produk HDI. Oke, ada Kak Triayu Andani Nasution. Apa boleh pesan HDI tapi sekalian dibimbing penggunaannya? Pengen dibimbing sampai sembuh. Nah, siapa nih yang mengundang Triayu Andani Nasution? Boleh nanti bantu membimbing ya dok ya. Boleh banget dan memang seharusnya begitu, memang ada yang membimbing ya dok ya untuk kalau beli produk HDI ya nggak akan ditinggalin gitu ya. Akan ditinggalin, dan kalaupun memang yang membimbing belum bisa menjelaskan secara apa ilmiah gitu ya, atau memang masih bingung menjelaskan, sebetulnya di semua kantor HDI itu ada dokter konsultannya, jadi bisa
ngobrol. Bahkan di Telegram juga ada ya, TK Vita ya, Iya, betul. Yang channelnya. free ya, tinggal ketik-ketik aja kita. Mm-mm. Tuh, asal syaratnya udah jadi member. Nah, betul. Langsung jadi member ya, Kak Tri Ayu ya. Oke, selamat pagi juga untuk Oti tadi ya. Mau info kalau anak nggak nambah berat badannya, itu kemungkinan bisa GERD nggak katanya. Seperti anak saya, nggak nambah berat badan. Kayaknya kalau itu problem semua ibu-ibu, termasuk saya dulu. Ya, Mm-mm. jadi kalau anak itu jarang banget kena GERD ya, kayak tadi ya, karena makannya masih kita atur, ya anak sih nggak ada stres mungkin ya, terus pola hidupnya juga masih baik, jadi jarang kena GERD. Kalau berat badan tidak nambah, itu banyak sekali penyebabnya kalau anak ya. Pertama memang itu masaknya ya, kalau anak-anak itu apalagi balita adalah dia adalah growth growth spurt gitu ya. Jadi kayak pertumbuhannya cepat banget gitu. Jadi semua itu di tubuhnya itu kayak tidak memprioritaskan makan karena saking otaknya berkembang cepat gitu. Dan jadi itu adalah kesabaran ibunya untuk mencari cara yang menyenangkan untuk makan, bukan dengan memaksa dan memarahi, lebih ke memberi contoh, mengajak main. Tapi kalau memang ternyata makannya sudah dicoba nggak bisa, ya memang sebaiknya dikonsultasikan ya, teh ke dokter anak, karena takutnya memang ada penyakit gitu. Oke, tapi benar nggak sih kalau GERD itu dok bisa karena keturunan, faktor keturunan? Karena katanya, kata dokternya ini, dokternya Kak Oti juga ya, anak saya itu GERD karena kedua orang tuanya mah. Nah, gimana tuh? Kalau GERD itu bukan penyakit keturunan. Mm-mm. Tuh, jadi tidak selalu orang tuanya mah, anaknya mah gitu. Kecuali memang yang tadi ya ada kelainan anatomi atau memang kelainan bawaan yang dia udah punya pada saat dia lahir. Gitu. Oke, mungkin lebih ke pola hidup kali ya, karena mah mungkin ya ibunya bapaknya telat makan, anaknya juga telat makan itu mungkin ya. Oh, jadi coba dilihat lagi Kalau pola itu. makan di rumah kayak gimana. Apakah kita masih sering ya ini saya juga ya masih sering memberi makanan instan gitu ya. Yang kita pikir itu sehat gitu ya kayak susu kemasan yang rasanya sekarang udah bukan coklat sama stroberi lagi ya. Ternyata sekarang susu coklat susu coklat. Susu kotak tuh rasanya udah kayak macem-macem gitu. Nah, itu juga ternyata kan nggak sehat karena banyak gulanya. Terus makanan cemilannya nih gitu kayak gimana ke kitanya sendiri gitu. Jadi ya memang anak itu bercermin dari orang tua. Jadi mungkin kalau memang anaknya banyak gangguan pencernaan, coba kita perbaiki dulu gitu sebagai orang tuanya. Ya, insya Allah lah pasti bisa. Oke, ada Ci Jenny juga nih, dok. Katanya Kal ini anaknya ya suka sendawa. Kalau nggak sendawa kayaknya nggak enak gitu katanya. Apakah itu pertanda ada masalah asam lambung? Kalau misalnya pola makannya baik, ya jumlahnya cukup, pertumbuhannya baik, itu bukan masalah lambung ya. Itu memang tiap orang itu kayak ada karakteristik tersendiri gitu ya. Ada yang sehari sendawa bisa sering gitu ya, ada yang jarang banget sendawa. Ya kayak flatus atau kentut gitu kan, itu juga gimana orangnya. Ada yang kok kayaknya kentut terus gitu ya. Ada yang cuma sekali dua kali gitu. Itu emang ada range-nya, tapi range-nya emang agak lebar. Jadi gimana orangnya selama kalau anak-anak sih intinya pertumbuhan tinggi badan dan berat badannya sesuai sama kurva pertumbuhannya itu nggak usah khawatir. Oke, oke, next ada Debbie Armeyanti. Pernah baca artikel kalau posisi tidur ke kiri membantu mengurangi sakit ketika GERD. Apakah benar? Sebetulnya lebih tepat ke kiri dan diganjel mungkin ya. Jadi posisi Hmm. kepalanya lebih tinggi itu bisa membantu mengurangi sakit GERD. Oke, betul berarti ya. Plus diganjal. Baiklah. Berikutnya ini pertanyaannya mirip-mirip ini mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Kata Kak Fitrin, betul nggak katanya kalau makanan anak sering ditiup itu malah jadi GERD anaknya? Benar atau tidak? Bukan jadi GERD, tapi jadi terkontaminasi bakteri dari mulut orang tuanya. Bukan GERD ya. Beda-beda. Baiklah, itu ya Kak Fitrin ya. Oke, next juga ada lagi nih. Apakah begadang atau makan makanan yang mengandung micin bisa memunculkan GERD?
Karena abis begadang, abis makan micin, saya sering mual, kadang muntah, kerongkongan panas, tenggorokan sakit, kepala juga sakit. Katanya. Ya, betul banget kan tadi juga ya salah satu faktor risiko adalah pola makan yang tidak baik. Udah mah begadang ya, kurang tidur, ini ditambah makanya pakai micin. Itu betul. Jadi gejala yang Katri sebutkan ini emang gejala khas GERD gitu. Bukan gejala lagi ya, emang udah GERD. Oke, baiklah. Jadi jangan begadang ya, kalau tidak ada artinya. Kata siapa itu? Baiklah. Ada Kak Leli Mintarti. Dok, sekarang saya suka sakit dada kiri sampai ke paha dan kaki kiri pegelinu. Punggung dan pinggang kiri juga suka pegal. Apakah ini ada arah ke GERD? Katanya gitu. Nah, ini sih nggak khas GERD ya, kalau nyeri dadanya sampai ke paha sama kaki. Mungkin bukan, jadi lebih baik konsultasi ke dokter dulu biar lebih tepat nanti penata laksanaannya. Oke, kemudian ada Trisyani. Trisyani, teman saya perutnya sering kembung, banyak angin, di samping itu ada sinus yang membuat telinga sering berdengung. Terus kembungnya ternyata timbul dari pasca operasi setelah dibuangnya kantung empedu 34 bulan lalu. Selama ini sudah banyak minum obat dari dokter. Memang benar sudah agak mendingan, tapi mau benar-benar sembuh, tolong dibantu ya dok, katanya gitu. Siap. Kalau ini sih bukan gejala GERD ya, tapi lebih memang komplikasi pasca operasi. Walaupun memang harus dilihat lagi apakah setelah operasi ini ternyata timbul gangguan pencernaan yang lain. Karena pencernaan kita itu luas banget ya, dari mulai mulut, tenggorok, kerongkongan, lambung, usus kita itu berkilo-kilometer ya, sampai ke anus. Jadi banyak banget gitu kemungkinannya gitu. Kalau memang bisa jadi dari operasi juga bisa. Jadi sebaiknya sih tetap ke dokter untuk mengutarakan hal ini gitu ya, karena gimana nih dok gitu ya, bisa diutarakan bahwa obat-obat yang dari dokter itu membantunya hanya sebentar. Apakah butuh pemeriksaan lebih lanjut atau tidak? Atau mungkin bisa dicoba juga minum suplemen-suplemen dulu dari HDI, karena kan bisa jadi ya operasinya walaupun sudah 3-4 bulan tapi penyembuhannya tidak sempurna. Jadi bisa dibantu dengan efek anti radangnya juga, terus untuk nutrisinya gitu biar nanti pola makannya bisa terserap lebih baik lagi. Ya, sambil konsultasi lagi juga kali ya dok ya sama dokter HDI boleh ya, supaya lebih yakin lagi gitu ya. Kayaknya kan kalau sama dokter Ponti ini nggak ada tulisannya. Kalau saya sih lebih ini kalau ada tertulis gitu ya, ada bisa di screenshot gitu. Nah, Gitu. betul. Jadi silahkan boleh konsultasi lagi ya Trisyani ya. Satu lagi terakhir ya, ada dari Anita. Kalau lansia sering sendawa terus, itu gejala GERD nggak? Lansianya usia 75 tahun dan sekitar 20 tahun yang lalu pernah operasi empedu. Nah, kalau sering sendawa saja itu sih bukan gejala GERD ya. Kalau lansia sih wajar sih sering sendawa. Karena memang otot-otot di tubuhnya, termasuk otot di saluran pencernaannya itu sudah mulai melemah gitu. Lebih ke arah regurgitasi. Jadi kayak isi makanan tuh naik ke atas gitu. Jadi bukan asam lambungnya, malah makanan-makanannya. Karena penyerapannya juga daya tampung sama daya serapnya itu udah sangat berkurang. Itu bukan gejala GERD. Kalau lansia juga kemungkinan beberapa kemungkinan lainnya masih bisa. Jadi kalau si sendawa ini sampai mengganggu atau bahkan membuat berat badannya turun, nah itu juga harus konsultasi ke dokter. Oke, baiklah. Alhamdulillah sudah dibahas ya. Mohon maaf kalau ada yang tidak terbalas. Semoga materi malam hari ini tentunya bisa banyak bermanfaat ya dok ya. Makasih banyak. Dokter Ponti, kita juga udah molor ya. Udah lewat 12 menit dari jam 9. Betul ya? Oh enggak deng, pas jam 9 ya ternyata ya. Jam saya yang kelebihan. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi untuk Dokter Ponti dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya ada 78 orang nih pagi hari ini yang masih standby. Semoga semua pertanyaannya juga terjawab. Terima kasih untuk yang masih suka sekali dengan ilmu-ilmu kesehatan gitu yang gratis ini disediakan oleh HDI. Nanti silakan tunggu pengumumannya di grup-grup yang ada ya. Akan ada lagi nih Heroes Enterpriser Gathering berikutnya. Biasanya di hari Jumat ya, Dok ya, di tiap minggunya ya.
Oke, terima kasih Dokter Ponti. Sehat-sehat terus. Rekan-rekan semuanya juga yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, terima kasih. Sehat-sehat selalu ya. Dan sukses selalu bersama-sama, sehat terus tentunya lahir batin jiwa raga. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.